Bisa diceritakan sedikit nih untuk kisahnya nih, bagaimana bisa mencapai sebuah jabatan General Manager? But half of my mind is marketing, gitu ya. Saya seorang engineer yang punya pemikiran marketing. Seorang pimpinan, General Manager tuh leader ya, planning Itu, organize, managing, controlling. control. Halo, salam sehat semuanya, sahabat IHS Podcast dimanapun kalian berada ya. Salam sehat sejahtera bagi kita semuanya dan hadir kembali di sini bersama saya Andri dan kita kedatangan tamu sangat spesial sekali nih, khusus di hari ini dengan Pak Sisto Asresto tepatnya. Dan beliau adalah seorang General Manager di Alana Hotel and Convention Center di Solo tepatnya ya. Pak Sisto, Betul. Selamat datang. Terima kasih. Sugeng Rawuh. Apa kabar Pak? Tos dulu. Sehat, alhamdulillah. Saya juga aja. Saya juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, dan untuk tema di hari ini kita sangat spesial sekali, khususnya buat adik-adik atau teman-teman di luar sana yang pengen menjadi atau ini mengikuti jejak langkah sukses Pak Sisto sebagai seorang General Manager ya. Kita akan gali dan bongkar lebih jauh lagi nih kiat-kiat suksesnya Pak Sisto seperti apa bersama kita di IHS Podcast dengan tema kiat menjadi seorang General Manager bersama Pak Sisto Asresto. Baik nih Pak Sisto nih, ada pertanyaan pertama dari kami nih. Dari dulu waktu pertama kali nih Pak Sisto memilih dunia atau bidang perhotelan ya Pak. Ya. Itu sejarahnya gimana nih Pak Sisto? Kenapa memilih dunia dan bidang perhotelan atau pariwisata nih? Perlu saya luruskan sebetulnya. Ya, saya tidak memilih dunia perhotelan. Gitu ya. Karena background education saya sebetulnya kan teknik ya. Teknik. Lebih ke teknik apa Pak? Saya teknik industri. Teknik Undip industri. ya. Oh, teknik industri Undip. Hanya memang sejak SMA itu saya sudah bersama kawan-kawan ya. Kebetulan saya paling kecil pada saat itu. Sejak SMP, SMA kelas 1. Saya sudah mulai belajar untuk jual beli mobil. Karena di rumah saya waktu itu di Semarang, beberapa tetangga itu berprofesi sebagai jual beli mobil, sehingga saya waktu itu coba belajar juga gitu ya, karena nggak ada kesibukan pada saat itu. Nah ternyata itu mengasah ilmu sales saya. Salesnya ya. Sales. Nah lulus dari teknik industri Undip, kebetulan kita sebar dong ya CV kemanapun, ke bank dan lain-lain. Hotel itu bahkan tidak ada di pemikiran saya sebelumnya. Nah, memang ada 1-2 CV yang saya sebar ke hotel, dan itu lucunya adalah yang saya aplikasikan karena saya tidak tahu dunia hotel. Yang saya masuk untuk aplikasinya di hotel tersebut adalah posisi-posisi yang sebetulnya tidak banyak untuk laki-laki. Contohnya CRO, kemudian juga saya tidak tahu tentang misalnya front office, dan saya masukin semuanya ya. Kita sebar apa itu? Sebar CV. Ternyata dari sekian banyak yang manggil adalah hotel, salah satu hotel internasional di Semarang. Nah disitulah mulailah. Disitu mulai hidup kita di dunia perhotelan. Namun karena saya terbiasa juga pada saat mulai dari SMA dealing negotiation dengan tamu, dengan orang, masalah harga, jual beli, maka kita tidak mulai dari nol ya, jiwa sales kita ada di sana. Nah kebetulan alhamdulillah karir kita lancar, itu karir kita cepat di dunia sales karena mungkin kita sudah terbiasa untuk menjual, dan I know how to convince people untuk sebuah produk, sehingga karir kita cepat ya sudah kita nyemplung aja sekalian ya. Jadi dan mulailah dunia hotel gitu. Karena kita tetap bertemu banyak orang, tetap ada aktivitas menjual. Apalagi Pak yang kira-kira menarik Pak selain ketemu dengan orang gitu. Waktu Pak Sisto ini ya, banding setir ya menuju ke perhotelan. Iya. Hotel tidak pernah sama ya. Di setiap detiknya, di setiap waktunya, setiap pagi kita bangun pagi, buka mata pagi itu ada saja cerita yang baru. Yeah. Kita tidak pernah menemukan cerita yang sama. Ya, hotel itu never ending story.
kita bertemu dengan banyak betul karakter manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hanya bisa kita lihat di sinetron Indonesia yang kita anggap tidak ada, ternyata ada gitu ya. Itu meng-create create confidence level kita, meng-create jiwa manajemen kita, jiwa leadership kita. Kita tidak akan pernah bisa bosan di hotel karena hotel itu menawarkan segala sesuatu secara berbeda tiap harinya, paket-paketnya berbeda, tamu-tamunya juga tamu-tamunya berbeda, berbeda, masalahnya pun berbeda antara satu tamu dengan tamu yang lain, bahagianya pun berbeda. Jadi kerja di dunia pariwisata seperti Anda melakukan hobi yang dibayar. Betul, setuju ya. Itu kan yang the most important things ya. Artinya kalau kita kerja tidak happy ya outputnya kan tidak baik gitu. Ya, jadi hotel ya seperti itu. Hotel juga tempat untuk happy ya Pak ya, untuk orang-orang Saya pikir relaksasi, bersenang-senang, itu wisata dia. juga ya. Tidak ada orang masuk hotel dalam keadaan sedih ya, hampir tidak ada gitu ya. Semua orang yang masuk hotel pasti happy ya. Kita suka kalau lihat orang happy, imun kita bertambah, happy kita juga bertambah. Kalau dia jadi nggak happy, kita juga jadi nggak happy. Jadi bagaimana cari supaya kita buat orang itu jadi happy? Dan itu menumbuhkan passion Bapak di situ ya. Akhirnya ada passion ya, karena terbiasa. Akhirnya ada, oke lah, ini kelihatannya dunia saya, nih kelihatannya memang jalan hidup saya. Luar biasa. Nah dari situ kemudian kita menyalurkan ke murid-murid, ke siswa-siswa, ke dunia pendidikan. Penerus kita harus lebih baik daripada kita. Betul sekali Pak, khususnya untuk mahasiswa IAS juga Itu ya, dia. adik-adik Iya, kelas di sini ya. betul. Baik Pak, mahasiswa IAS ini kan berasal dari berbagai daerah di Indonesia Pak. Kita pernah ada mahasiswa yang dari Aceh, bahkan juga dari Papua juga nih Pak. Jadi mereka ini mungkin dari segi sudut pandang Pak Sisto nih, kenapa sih mereka harus memilih Solo nih sebagai destinasi selain pendidikan ya? Kalau mereka bergabung bersama IAS kan di segi pendidikan, tapi apa yang menarik dari kota Solo sendiri Pak menurut Pak Sisto? Kenapa mereka yang di luar sana harus ke Solo nih? Solo sekarang bertransformasi menjadi area yang sungguh luar biasa ya. Solo itu berada di tengah-tengah antara dua kota besar ya, kita bisa bilang ibu kota provinsi Jawa Tengah Semarang, betul. kemudian Yogyakarta. Solo dengan adanya jalan tol menjadi area yang banyak sekali pintu tol yang masuk ke Solo. Aktivitas manusia, aktivitas bisnis. Solo setengah kota ini memiliki karakter business city. Setengah kota ini juga memiliki karakter a leisure city. Karena ada Tawangmangu di sana, ada Karanganyar di sana, ada museum, keraton dan lain-lain. Apabila kita berada di Solo, ilmu yang kita miliki itu lengkap. Apalagi kita bekerja di sektor pariwisata, perhotelan. Tidak 100% ilmu bisnisnya, bisnis pariwisata, bisnis city, namun juga kita mendapatkan leisure city. Sehingga kalau kita berada di kota ini, kita punya ilmu yang lengkap. Kita kemanapun itu mudah. Suatu saat kita akan transfer ke Bali, kita sudah punya nih laser knowledge-nya tentang laser. Kita masuk ke Jakarta, which is business city, kita punya juga business knowledge-nya. Kemudian kalau kita bicara dengan Solo ya, bagaimanapun juga Solo ini istimewa. Presiden kita tercinta berada di kota ini. Infrastrukturnya luar biasa. Jalan tol, belum nanti jalan tol connecting dengan Yogyakarta, Jawa Timur semua masuk di sini. Kalau kita lihat okupansinya, kita lihat recovery ekonominya sangat cepat dibandingkan kota-kota lain. Ya, artinya kota ini potensinya sangat besar ke depannya. Ya. Dan yang terpenting tidak ada macet di kota ini. Iya, Living cost juga sangat rendah. Ya. Dan yang terpenting itu yang menyebabkan Solo menjadi kota paling bahagia di Indonesia. Iya, betul sekali. Ada di urutan 10 besar kan. Nah, lalu apa yang tidak menyebabkan Anda tinggal di Solo dan bekerja di Solo? Gitu ya, pertanyaannya kita balik lagi gitu. Living cost-nya ya Pak ya. Itu juga salah satu yang paling populer juga di Indonesia Bapak. Untuk living cost di kota Solo salah satu yang terendah ya. Terendah. Living cost rendah, hidup kita happy. Betul. Gitu kan. Hidup kita happy, bekerja happy, outputnya hasilnya baik. Ya itu teman-teman, bagi teman-teman yang ada di luar sana ya, di luar Solo maupun di luar Jawa sendiri, jadi
Kenapa kalian harus memilih kota Solo untuk kelanjutan pendidikan kalian atau karir kalian? Kedepannya sudah tadi dijelaskan sangat luar biasa sekali terhadap ini ya, lingkungan dunia pariwisata maupun kota Solo sendiri ya. Baik Pak Sisto, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ya, ini mengenai General Manager nih Pak, bisa diceritakan sedikit nih untuk kisahnya nih, bagaimana bisa mencapai sebuah jabatan General Manager bagi seorang Pak Sisto Asristo. Ya, saya masuk ke sebuah hotel yang tadi saya sampaikan, hotel internasional. Sebenarnya bukan hotelnya itu ya, karena akhirnya saya terpilih masuk di posisi sales yang memang bidang saya ya. Memang saya kuliah di teknik industri, namun yes, I'm an engineer, but half of my mind is marketing, gitu ya. Saya seorang engineer yang punya pemikiran marketing. Gitu. Nah, ketika di hotel tersebut ternyata ilmu sales yang kita pelajari sejak SMA dari jual beli itu dan lain-lain, bertemu tamu, negotiation skills kita dan lain-lain, itu banyak sekali membantu sehingga karir saya di awal-awal di hotel tersebut dari posisi rank and file hingga ke posisi managerial level itu bergerak sangat cepat. Saya butuh waktu 6 tahun untuk mencapai posisi seorang director. 6 tahun. Which is kebanyakan orang itu butuh lebih dari 10 tahun. Luar biasa. Dalam umur 28 tahun saya sudah mencapai posisi Director of Sales. Director of Sales itu rata-rata umurnya di atas 30 tahun. Sehingga ketika 28 tahun saya sudah mencapai posisi Director of Sales, happy or not happy, like or dislike, siap atau tidak siap, saya harus mencapai ke posisi eksekutif. Dalam hal ini wakil GM atau lebih umumnya commonnya disebut Executive Assistant Manager atau EAM, atau bahkan seorang GM atau HM atau manager atau general manager. Namun karena saya lama di Semarang, lama di Jawa Tengah, akhirnya dan dengan waktu yang sangat singkat itu, saya memutuskan untuk sedikit belajar dahulu masalah karakter. Karena di Jawa ini karakternya kan lembut ya. Sementara kita banyak bertemu dengan karakter-karakter orang dari yang lembut hingga yang tidak lembut, yang keras, ya, dari lembut hingga yang keras. Sehingga saya memutuskan untuk belajar dahulu karakter selama 2 tahun di pusatnya, di kawahnya, itu di Kalimantan Timur. Tepatnya di mana Pak? Di Samarinda. Maksudnya di sekolah atau? Bukan, saya akhirnya belajar di satu hotel di sana, tetap di hotel, tidak di sekolah. Karakter itu tidak ada sekolahnya. Karakter itu sekolahnya adalah ya keseharian kita. Kita belajar tentang karakter, bagaimana handle karakter yang tipe keras dan lain-lain. Kita mencoba meng-create karakter yang agak keras di diri kita. Ya, yang saya anggap pada saat itu, wah kalau di Jawa mungkin saya harus datang ke suatu kota yang juga ada daerah yang agak keras seperti itu, yang panas ya dan lain-lain. Jadi kita belajar di Kalimantan. Harapannya ketika 2 tahun menjadi kemudian seorang GM, saya memiliki karakter yang lengkap dari yang lembut hingga yang keras. Di Solo tadi lembut, mungkin di Kalimantan sedikit berbeda. Sedikit berbeda sehingga lengkaplah karakter kita. Building karakter kita lengkap. Nah, akhirnya selama 2 tahun itu ketika kita kembali ke Jawa, posisi kita sudah mengikuti posisi seorang leader. Ya. Namun saya mendapatkan added value dengan karakter yang tadi. Added value-nya lagi bahwa salary kita juga lebih baik karena di luar Jawa kan lebih tinggi, sehingga di Jawa harus mengikuti Jawa. Itu pun ketika masuk ke sini saya GM pertama itu umur 30 tahun, salah satu GM termuda. Karena biasanya GM itu umur 40 tahun. Betul, iya. Ya, hampir 40. Salah satu GM termuda juga berarti Bapak ya? Iya, karena awalnya sudah cepat ya. Nah, disitulah mulai dari situ, dari Wave Solo Baru, Hotel Manager, kemudian diminta untuk memegang 2 Wave yang di area Solo ini ya, Wave Solo Baru dan Wave Manahan, jadi General Manager. Kemudian 2 tahun setelah itu Alana buka menjadi seorang GM di Hotel Alana ya, hingga saat ini. Ya, luar biasa. Jadi buat kalian juga, artinya kalian juga pasti bisa ya untuk bisa menjadi seorang GM dan bahkan di usia muda seperti Pak Sisto beliau tadi menyampaikan ke kita, Director of Sales di usia 28 tahun betul Bapak ya? Dan juga GM-nya di 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa.
Baik Pak Sito, ini mungkin ada banyak pertanyaan juga nih tentang tugas dan juga tanggung jawab seorang GM ini apa sebenarnya Pak, garis besarnya Pak, biar teman-teman juga memahami garis besarnya. Seorang pimpinan, general manager tuh leader ya, dimanapun bidang usahanya, bidang kerjanya. Seorang leader itu memiliki beberapa tugas fungsi yang hampir sama. Yang pertama adalah planning, Betul. organize, managing, controlling. control. 4 ini aja: plan, control, management, organize. Ini harus kita combine. Kita memplanningkan sesuatu, ya, planning program, planning promo, planning staff, planning apapun, kita memplanningkan. Dari planning itu kita mengkontrol. Kontrolnya, fungsi kontrolnya harus ada. Kontrol operasional, kontrol yang kita planningkan tadi, kontrol area. Manajemennya harus ada. Apa yang sudah kita kontrol, oh kalau kurang baik kita manage lagi, kita organize lagi tadi. Fungsinya 4 itu saja seorang leader itu. Ya, jadi kalau 4 ini bisa kita jalankan dengan balance, dengan imbang, dengan baik. Kita saling balance kan, tidak harus yang ini terlalu dikontrol, sistem planningnya malah tidak pernah planning tapi kontrol terus, atau begitu juga sebaliknya, tidak ada manajemennya, tidak ada organize-nya, nanti repot. Ya, jadi kita membalance itu aja. Ya, jadi kalian juga bisa langsung belajar ya. Tadi yang disampaikan Pak Sisto adalah untuk menjadi seorang general manager atau leader ya. Di sini ada yang pertama ada planning, benar ya Bapak ya? Planning, kemudian ada organizing, dan kemudian ada managing, dan terakhir ada controlling. Ya, 4 divisi utama nih yang perlu kalian pelajari ya mulai saat ini. Baik Pak Sito, benefit dan keuntungan menjadi seorang GM nih buat teman-teman nih, supaya mereka bersemangat dan berusaha sekali untuk bisa mengikuti jejak suksesnya. Benefitnya apa sebenarnya, keuntungannya apa? Benefitnya banyak ya. Kita tidak bicara masalah package ya, salary dan lain itu pasti mengikuti ya. Namun benefit yang kita ingin sampaikan adalah apa yang kita lakukan berarti sudah di-recognize, sudah diakui, adanya pengakuan. Pengakuan ini penting. Apa yang kita lakukan, jerih payah kita, dan diakui oleh orang, itu tidak akan terbayar oleh apapun. Setuju. Dengan adanya posisi ini, itu bisa menjadi berkah dan musibah. Sebetulnya berkah. Mengapa? Karena kita bisa memberikan banyak knowledge seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang dengan IHS, saya menyampaikan knowledge, memberikan materi dan lain-lain. Itu berkah loh. Karena amalnya ke saya, baliknya ke hotel kita, ke properti kita, ke diri kita sendiri, ke keluarga kita. Musibah kalau kita tidak bijak, kalau kita dengan tanggung jawab yang besar, dengan fasilitas yang kita miliki, kita melakukannya dengan salah, kita akan menjadi musibah. Kita ini role model, kita dilihat, baik buruknya kita ini dilihat sama orang saat ini. Salary, packaging semuanya mengikuti. Namun ketika Anda melakukan sesuatu, susah payah Anda, jerih payah Anda lakukan itu, dan diakui oleh orang lain, diapresiasi oleh orang lain, dipercaya, Anda mendapatkan kepercayaan, Anda mendapatkan apresiasi, Anda mendapatkan legitimasi, Anda mendapatkan recognition dari orang lain. Itulah yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya sangat setuju sekali juga bahwa apa yang disampaikan Pak Sisto ini luar biasa ya, sebagai seorang GM, bahwa salah satunya adalah pengakuan tadi ya. Jadi tidak hanya perihal packaging seperti salary dan lain sebagainya ya, tapi ada hal-hal di sana yang lebih utama, terlebih mengenai kehidupan kita ya sebagai seorang manusia di sini Pak Sisto ya. Baik,
Mas Sisto, berarti tadi sempat melihat bertemu langsung dengan mahasiswa IAS ya, adik-adik di sini, jadi mereka bisa ya Pak, menurut Pak Sisto untuk bisa mengikuti Pak Sisto sebagai seorang GM. Bagaimana pendapat Bapak? 1000% bisa, bahkan tidak mengikuti. Mereka harus lebih baik dari saya. Itu dia teman-teman ya. Jadi Seorang leader yang baik, a good leader do not create a follower. A good leader, they create a better leader. Oh, Saya tidak pernah menciptakan follower. Kita harus menciptakan sebagai yang senior, yang lebih tua, yang lebih pembimbing mereka, harus menciptakan sosok-sosok yang lebih baik dari kita. Dan 1000% mahasiswa IAS ini pasti bisa. Pasti bisa. Ini sekolah terbaik. Lengkap, pengajarnya master semua. wah, ya. Mengapa tidak bisa? Kalau saya sendiri yang tidak pernah berasal dari sekolah perhotelan bisa, mereka bahkan harus lebih tinggi dari kita. Harus bisa, dan potensinya sangat besar sekali, itu kalau mau. Kadang-kadang kan niatnya aja yang nggak mau. Itu masalahnya di situ. Ya, jadi sangat bisa sekali teman-teman, 1000% Pak Sisto bilang ya, buat kalian semuanya ya. Jadi kalian sangat-sangat mampu sekali. Bahkan harapan dari Pak Sisto sendiri, kalian bisa melebihi dari Pak Sisto sendiri. Jadi Pak Sisto ini sebagai seorang leader yang sangat luar biasa ya. Jadi harapannya bukan untuk menciptakan follower saja, tapi memang Create the next leader. create the next The leader. next better leader. The next better leader. Wow, yang lebih baik dari Pak Sisto. Sangat rendah hati, luar biasa Pak Sisto. Baik, Pak Sisto, di Indah Alana Hotel and Convention Center Solo ya. Jadi anak-anak ini mungkin juga punya pikiran untuk berkarir juga di Indah Alana. Ya, jadi apa sih yang kenapa mereka harus berpikiran untuk melanjutkan karir mereka di Indah Alana menurut Pak Sisto? Alana menjadi hotel berbintang terbaik se-Jawa Tengah. Alana adalah salah satu hotel terbesar di kota ini. Di Alana, saya memaksa dan mewajibkan seluruh pimpinan departemennya untuk memberikan ilmu kepada seluruh staf di Alana. Lulusan Alana, mereka keluar, siapapun yang keluar dari Alana, mereka menjadi general manager. Wow, Mereka menjadi corporate, bekerja di corporate. Mereka they will have a price on their neck. Di Alana kita tidak hanya tempat kerja, kita tempat untuk belajar. Banyak tempat yang menawarkan pekerjaan, namun tidak banyak tempat yang menawarkan pekerjaan dan belajar. Sebagai anak muda, pesan saya juga salah satunya, do not get a job when you can earn, but get a job when you can learn. Jangan cari pekerjaan yang Anda hanya bisa earn itu mendapatkan uang. ya. But Yang bisa you have to belajar become, juga di sini. you have to also learn. Learn. Karena Anda masih muda, jalan hidup Anda masih panjang. Masih panjang. Ya, itu tadi. Jadi buat kalian semuanya, tadi pesan dan motivasi dari Pak Sisto ya. Kenapa? Mungkin kalian harus melanjutkan karir kalian juga di Alana Hotel and Convention Center ya. Seperti itu. Pak, tadi sudah banyak sebenarnya untuk pesan dan motivasi nih bagi anak-anak. Jadi kita sudah ada di sesi akhir pertanyaan nih Bapak. Jadi biasa nih kita meminta Pak Sisto juga untuk memberikan pesan-pesan dan motivasi bagi, kembali lagi ke para hotelier di luar sana, dan secara khususnya bagi mahasiswa IAS untuk penutup kita Pak di sini. Silakan. Baik, salah satu, dan saya selalu sampaikan ini ketika saya menjadi pembicara di graduation IHS. Iya, betul sekali. Salah satu kata-kata motivasi yang betul-betul merubah hidup saya dari muda dulu, sekarang pun masih muda sebetulnya. Masih muda. Dari awal sebetulnya ya. Itu adalah
Dan itu sampai sekarang masih saya ingat ya. Hmm. Itu adalah dari Haji Abdul Malik Karimah Abdullah Yahamka. Beliau menyampaikan seperti ini: jika hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun juga hidup. Dan jika kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Ini dalam sekali bagi saya. Dalam sekali. Kalau kita mau hidup aja sekedar hidup ya bisa. Kita mau kerja sekedar kerja from 8 to 4, from 8 to 5 bisa. Tapi kenapa Buya Hamka menganalogikan dengan hewan? Mari kita pikirkan bersama-sama. Betul. Ya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi kita terima kasih sekali buat Pak Sisto Asresto sudah hadir dan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya di sini. Pak Sisto, kita terima kasih sekali atas kehadirannya, bincang-bincang kita di IHS Podcast. Dan teman-teman semuanya, kita ada di akhir sesi bersama Pak Sisto. Nanti kalian bisa langsung melihat di channel YouTube IHS, International Hotel Management School Indonesia di YouTube. Dan jangan lupa juga kalian follow dan juga subscribe ya. Ada follow di Instagram IHS @ihs.indonesia dan juga subscribe juga di channel YouTube IHS International Hotel Management School Indonesia. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Sisto, sehat selalu, sampai bertemu kembali. Semoga kerjasama kita semakin lancar dan baik. Begitu, terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman di IHS Podcast edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Sisto, tos dulu.